Halo, kali ini kita bakal bedah laporan keuangan beneran ya dari PT Satria Antaran Prima Tbk atau kode sahamnya SAPX. Anggap aja saya ini mentor saham Anda. Kita bakal lihat laporan ini sama-sama, persis kayak analis profesional. Oke, yuk kita mulai. Anda nggak sendirian kok. Sering banget kan lihat dokumen tebal isinya angka semua terus langsung pusing. Istilahnya banyak, datanya rumit, jadi bingung harus mulai lihat dari mana. Rasanya tuh kayak dikasih peta tapi nggak tahu mau pergi kemana. Tapi tenang, tujuan kita di sini adalah mengubah kebingungan itu jadi pemahaman. Kita akan bongkar laporan keuangan SAPX tahun 2025. Saya bakal pandu Anda langkah demi langkah untuk menemukan angka-angka kuncinya dan, yang paling penting, ngerti apa artinya. Oke, pertanyaan pertama dan paling mendasar yang harus kita jawab, posisi keuangan perusahaan ini sehat nggak? Nah, cara gampangnya kita perlu bandingin apa yang mereka punya versus apa yang jadi utang mereka. Alat yang kita pakai namanya neraca keuangan atau bahasa kerennya balance sheet. Biar gampang, bayangin aja ini tuh semacam foto ronsen keuangan perusahaan. Dalam satu jepretan, kita bisa lihat semua hartanya yang kita sebut aset, dan di sisi lain, semua utangnya yang kita sebut liabilitas. Nah, ini dia wujud aslinya langsung dari laporan resmi SAPX. Kelihatan rumit ya, banyak banget barisnya. Tapi tenang, kita nggak perlu baca satu persatu. Tugas kita sebagai analis itu adalah menemukan sinyal penting di antara semua angka ini. Yuk, kita langsung fokus kedua angka paling krusial, total aset dan total liabilitas. Pertama, total aset. Jadi, di akhir tahun 2025, semua harta yang dipunya SAPX itu nilainya 410,5 miliar rupiah. Ini total semuanya ya, mulai dari uang kas di bank, gedung, sampai armada truk mereka. Sekarang kita lihat sisi lawannya, utang atau liabilitas. Totalnya ada di angka 200,6 miliar rupiah. Angka ini mewakili semua kewajiban yang harus mereka bayar, entah itu ke bank, ke supplier, atau pihak lainnya. Dan yang lebih penting lagi, kita nggak cuma lihat angka tahun ini, kita lihat trennya. Total aset perusahaan ini ternyata tumbuh loh, naik dari 385,8 miliar di 2024 jadi 410,5 miliar di 2025. Ini sinyal yang positif, ini tandanya perusahaan lagi berekspansi. Jadi, kesimpulan pertama kita dari foto ronsen ini jelas dan positif. Aset SAPX itu nilainya lebih dari 2 kali lipat utangnya. Artinya, fondasi keuangan perusahaan ini kokoh. Dan yang lebih penting lagi, asetnya terus bertambah. Checklist pertama, aman. Oke, kita udah tahu fondasi keuangannya sehat. Sekarang pertanyaan logis berikutnya, apakah bisnisnya beneran menghasilkan keuntungan? Yuk, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita lihat laporan laba rugi. Kalau neraca tadi ibarat foto, laporan laba rugi ini lebih kayak video atau rapor kinerja perusahaan selama setahun penuh. Disinilah kita bisa lihat berapa uang yang masuk, berapa biaya yang keluar. Ini dia tampilan laporan laba ruginya SAPX. Lagi-lagi banyak angka. Ada pendapatan, beban pokok penjualan, beban administrasi. Tapi sebagai investor, mata kita harus langsung tertuju ke baris paling bawah atau yang sering disebut the bottom line. Dan ini dia, laba bersihnya untuk tahun 2025 adalah sebesar 740 juta rupiah. Jadi, jawabannya, ya perusahaan ini mencetak keuntungan. Eits, tapi tunggu dulu. Seorang analis yang jeli nggak berhenti di situ. Kita harus bandingkan. Dan di sini kita menemukan sesuatu. Laba tahun ini ternyata turun dari 982 juta rupiah di tahun 2024. Ini bukan alarm bahaya ya, tapi ini sebuah petunjuk. Seorang mentor pasti akan menyarankan Anda untuk cari tahu kenapa turun. Coba cek bagian beban pokok penjualan atau beban operasional mana yang bengkak. Nah, itu langkah analisis selanjutnya. Sejauh ini kita tahu asetnya sehat dan perusahaannya untung, kelihatannya bagus. Tapi ada satu lagi pemeriksaan terakhir yang sangat-sangat penting, yaitu arus kas. Mari kita lihat gimana uang tunai sebenarnya bergerak di perusahaan ini. Laporan arus kas ini saya sebut ujian realitas. Kenapa? Soalnya laba di atas kertas itu bisa dipengaruhi metode akuntansi. Tapi uang tunai di rekening bank itu nggak bisa bohong. Laporan ini benar-benar melacak setiap rupiah yang masuk dan keluar dari kas perusahaan.
Laporan ini dibagi jadi 3 bagian utama. Pertama, arus kas dari aktivitas operasi, ini uang yang didapat dari bisnis utamanya. Kedua, aktivitas investasi, contohnya jual beli aset kayak mesin atau gedung. Dan ketiga, aktivitas pendanaan, ini urusannya sama utang dan modal, kayak bayar cicilan ke bank. Nah, ini kuncinya. Dari ketiga aktivitas tadi, yang paling penting adalah arus kas dari operasi. Inilah jantung perusahaan. Apakah bisnis utamanya beneran menghasilkan uang tunai? Untuk SAPX di tahun 2025, jawabannya adalah ya, mereka menghasilkan 25 miliar rupiah tunai dari operasinya. Ini tanda kesehatan yang sangat kuat. Bukti bahwa laba mereka itu didukung oleh uang yang nyata. Ini membawa kita ke sebuah pepatah klasik di dunia investasi. Profit is an opinion, cash is a fact. Laba itu bisa jadi cuma opini akuntan, tapi cash itu adalah fakta. Dan dengan melihat arus kas operasi SAPX yang positif, kita sudah memverifikasi faktanya. Oke, kita sudah berhasil membedah 3 laporan utama. Sekarang, mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari tadi menjadi sebuah kerangka kerja yang bisa Anda pakai berulang kali. Jadi, ini dia kerangka 3 pertanyaan Anda. Pertama, cek neraca. Hartanya lebih besar dari utangnya enggak? Di SAPX, jawabannya ya, kokoh. Kedua, cek laba rugi. Bisnisnya untung nggak? Ya, untung, meskipun sedikit turun. Dan ketiga, yang paling penting, cek arus kas. Laba tadi itu nyata nggak? Kita pastikan operasinya menghasilkan kas. 3 langkah ini adalah kompas Anda untuk menganalisis perusahaan manapun. Dengan kerangka ini, Anda nggak lagi cuma lihat harga saham yang naik turun tanpa tahu sebabnya. Anda mulai bisa memahami mesin yang bekerja di belakang layar. Jadi, pertanyaan saya untuk Anda sekarang, dengan bekal pengetahuan ini, perusahaan apa yang akan jadi target analisis Anda berikutnya?